Pertama, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisinya, dan semoga kita semua melaksanakan tugas dengan ikhlas. Bapak Ibu guru yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya banggakan, saya hormati, mengenai kegiatan pada hari ini, kami sebagai kepala sekolah memiliki harapan yang besar kepada Bapak dan Ibu guru, baik yang calon guru penggerak maupun guru yang sementara ya kalau bisa ke depan menjadi calon guru penggerak semua. Salah satu kebanggaan besar bagi SMP Negeri 3 Sabatulu ini adalah SMP Negeri 3 Sabatulu merupakan sekolah yang terbanyak calon guru penggeraknya se-Kabupaten Kolaka. Olehnya itu, Bapak dan Ibu guru agar sekiranya tahun ke depan lagi agar bisa calon guru penggerak SMP Negeri 3 Sabatulu agar supaya bisa diperbanyak lagi. Olehnya ini, pada hari ini calon guru penggerak yang telah ada sebanyak 3 orang melalui kegiatan ini bisa memberikan motivasi, memberikan misalnya sedikit contoh yang benar agar supaya kita ini yang belum guru penggerak bisa ke depan menjadi calon guru penggerak juga. Kemudian calon guru penggerak ini, harapan kami sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Samatulu adalah semoga calon guru penggerak ini bisa memberikan suatu wahana baru untuk sekolah kita. Artinya wahana yang bisa memberikan perubahan yang menyangkut masalah peningkatan sumber daya siswa agar lebih baik daripada hari ini. Ya, mungkin ada terobosan baru nanti ke depan melalui CGP ini agar supaya kita punya sekolah ada semacam perubahan yang baru, ada restorasi dalam pendidikan kita di SMP Negeri 3 Samatulu, ada formasi baru yang dirumuskan oleh CGP agar supaya kita punya sekolah ini dari mungkin yang sedikit masih konvensional dalam pembelajaran bisa mengarah kepada pembelajaran yang lebih baik. Ini menyangkut untuk siswa kita semua. Itu harapan kita semua, harapan sebagai kepala sekolah. Mungkin tidak bisa berpanjang lebar ini. Mungkin itu saja penyampaian dari kami, sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dipaparkan oleh rekan saya Ibu Asna dan Pak Misma. Nah, berikut ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif yang berpusat pada peserta didik dan yang dikemukakan oleh dosen dengan pendekatan restitusi yang bernama posisi kontrol. Yakni posisi kontrol ini ada 5 macam, yakni bagaimana kita memposisikan seorang guru
Kemudian dampak yang akan terjadi pada murid yaitu karena rasa sakit hati biasanya mengulangi kesalahan lagi. Ini terjadi pada murid yang misalnya kebal sekali, memang sudah tidak mau tahu. Kemudian kontrol yang kedua, yakni membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru yang seperti ini pola bicaranya itu lembut, tetapi dia akan mengatakan sesuatu yang bisa membuat peserta didik itu diam, dan akhirnya dia merasa terpojok dan merasa bersalah. Nah, yang dilakukan guru seperti ini adalah berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu merasa kecewa kenapa kau lakukan hal ini. Nah, selain itu guru berkata, ya ini kamu seharusnya begini, kamu sudah tahu, ibu sudah telah sekali mengatakannya, ibu sudah stres, kenapa masih tetap seperti ini. Dan hasil yang dilakukan oleh murid adalah menyembunyikan, menyangkal, dan bahkan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, berarti karena merasa bersalah loh, karena merasa dikuliti kesalahannya, akhirnya oh iya ya benar ya, saya memang salah. Akhirnya murid itu menjadi insecure, oh ternyata saya begini. Kemudian dan murid berkata, akhirnya karena dia merasa bersalah, akhirnya terlontar dalam mulutnya, yaitu berkata, maafkan saya. Kemudian dampak bagi murid adalah merasa rendah diri karena sudah merasa insecure. Bayangkan saja sudah dikupas semua kesalahannya tanpa diberikan kesempatan, akhirnya dia merasa rendah diri. Nah, ini adalah biasa
ini tidak drop psikisnya. Yang dilakukan dulu adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yakni membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Maka guru pada langkah validasi kebutuhan ini yang dikatakan soal guru adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha belajar satu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Biasanya kebanyakan yang dikatakan itu soal itu adalah poin-poin ini untuk memfasilitasi kebutuhan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya pada langkah ini guru bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Biasanya sebagai seorang manajer ini kan biasanya kan kalau menangani sebuah masalah jika dia menggunakan cara 3 langkah ini, yakni segitiga restitusi, maka yang terjadi pada peserta didik adalah dia bisa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dan bisa mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya dengan bimbingan seorang guru. Tentu saja apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan hal yang dibidangkan oleh dalam pendidikan kita, sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara yang salah satunya juga harapan kita supaya peserta didik kita menjadi siswa yang berprofil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kemudian, contoh penerapan segitiga restitusi, sudah pernah saya praktekkan antara murid kita yang bernama Agista dan Aprisa. Dalam peristiwa ini, yakni Aprisa ini pernah pelan-pelan datang ke sekolah, tidak mau masuk ke kelas karena tidak mengerjakan PR. Kemudian dia ini sembunyi di perpustakaan. Untuk menyelesaikan masalah itu, saya menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Aprisa. Demikianlah pemaparan yang saya lakukan siang ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me.